Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi dengan saya Yunisa Sekarsari. Oke, di video kali ini kita akan membahas materi tentang keterbagian. Langsung saja kita ke pengertiannya. Pengertian keterbagian. Jika ada sebuah bilangan bulat A yang dibagi dengan bilangan bulat B, di mana B tidak sama dengan 0, hasil dapat berupa atau bukan bilangan bulat. Misalnya, 8 membagi habis 24, yaitu menghasilkan 3 adalah bilangan bulat, sedangkan 5 tidak membagi 17 karena hasilnya adalah bukan bilangan bulat. Kedua pernyataan tersebut mengarah pada definisi keterbagian itu sendiri, yang mana jika bilangan bulat A membagi habis bilangan bulat B yang tidak sama dengan 0, ditulis A membagi habis B. Contohnya, 8 habis membagi 24 karena ada suatu bilangan bulat yaitu 3, sehingga menjadi 8 dikali 3 sama dengan 24. Untuk contoh yang kedua yaitu 4 tidak habis membagi 13 karena tidak ada suatu bilangan bulat K sehingga menjadi 4K sama dengan 13. Oke, yang selanjutnya ada sifat-sifat penting dari keterbagian. Yang pertama yaitu jika A membagi habis B dan B membagi habis C, maka A membagi habis C. Sifat demikian disebut dengan sifat transitif. Yang kedua, jika A membagi habis B, maka A membagi habis BC untuk setiap bilangan bulat C. Yang ketiga, apabila A membagi habis B dan A membagi habis C, maka A membagi habis B plus C, dan A membagi habis B min C, dan juga A membagi habis BC. Untuk yang keempat, apabila A membagi habis B dan A membagi habis C, maka A sama dengan MB plus NC untuk sembarang bilangan bulat M dan N. Sifat ini disebut dengan sifat linearitas. Untuk yang kelima, A membagi habis A untuk setiap bilangan bulat A. Sifat tersebut disebut dengan sifat reflektif. Yang keenam, jika A membagi habis B, maka MA membagi habis MB untuk setiap bilangan bulat M. Dan yang ketujuh, jika MA membagi habis MB dengan M tidak sama dengan 0, maka A membagi habis B. Untuk selanjutnya, kita akan membuktikan sifat-sifat keterbagian. Yang pertama, kita akan membuktikan sifat transitif, yaitu jika A membagi habis B dan B membagi habis C, maka A membagi habis C. Bukti, jika A membagi habis B dan B membagi habis C, maka A membagi habis C. Karena A membagi habis B dan B membagi habis C, maka ada bilangan bulat K dan M, sehingga B sama dengan KA dan C sama dengan MB. Oleh karena itu bisa juga ditulis C sama dengan MB, C sama dengan A kali K, C sama dengan A K dikali M. Karena KM bilangan bulat, maka terbukti bahwa A membagi habis C. Untuk yang kedua, yaitu jika A membagi habis B, maka A membagi habis BC untuk suatu bilangan bulat C. Bukti, jika A membagi habis B berarti ada bilangan bulat K, sehingga B sama dengan KA. B, C sama dengan KA kali C, BC sama dengan KC dikali A. Karena kebilangan bulat, maka terbukti bahwa A membagi habis BC. Selanjutnya yang ketiga, yaitu apabila A membagi habis B dan A membagi habis C, maka A membagi habis B plus C, A membagi habis B min C, dan A membagi habis BC. Bukti, apabila A membagi habis B dan A membagi habis C, berarti ada bilangan bulat K dan M, maka B sama dengan KA dan C sama dengan MB. Oleh karena itu, dari kedua persamaan tersebut dapat diperoleh bahwa B plus C sama dengan K plus M dikali A, berarti A membagi habis B plus C. B min C sama dengan K plus M dikali A, berarti A membagi habis B min C. Kemudian BC sama dengan K dikali M dikali A, berarti A membagi habis BC.
Oke, untuk sifat linearitas, jika A membagi habis B dan A membagi habis C, maka A membagi habis MB plus NC untuk sembarang bilangan bulat M dan N. Bukti, apabila A membagi habis B dan A membagi habis C, dan ada bilangan bulat C dan F, maka diperoleh B sama dengan AC dan C sama dengan AF. Oleh karena itu, dari kedua persamaan tersebut dapat diperoleh MB plus NC sama dengan MAC plus NAF sama dengan A dikali MC plus NF. Jadi terbukti bahwa C membagi habis MB plus NC untuk sembarang bilangan bulat M dan N. Yang selanjutnya yaitu sifat reflektif. A membagi habis A untuk setiap bilangan bulat A. Bukti, apabila suatu bilangan bulat A dibagi dengan bilangan bulat A, maka hasil dari pembagian tersebut adalah 1, atau apabila A membagi habis A untuk setiap bilangan bulat A, maka A dikali A sama dengan A, maka A sama dengan 1, sehingga terbukti bahwa A membagi habis A untuk setiap bilangan bulat A. Yang selanjutnya, yang keenam yaitu jika A membagi habis B, maka MA membagi habis MB untuk setiap bilangan bulat M. Bukti, apabila A membagi habis B dan ada bilangan bulat M, maka diperoleh A sama dengan MA dan B sama dengan MB. Oleh karena itu, dari kedua persamaan tersebut dapat diperoleh A membagi habis B sama dengan MA membagi habis MB. Jadi terbukti bahwa jika A membagi habis B, maka MA membagi habis MB untuk setiap bilangan bulat M. Yang terakhir yaitu jika MA membagi habis MB dengan M tidak sama dengan 0, maka A membagi habis B. Bukti, apabila M tidak sama dengan 0, A membagi habis B dan ada bilangan bulat K, maka B sama dengan KA untuk M tidak sama dengan 0. Jadi bisa ditulis MB sama dengan M kali KA, MB sama dengan MA dikali K, yaitu K adalah bilangan bulat, maka MA membagi habis MB. Jadi terbukti bahwa apabila M tidak sama dengan 0, A membagi habis B, maka MA membagi habis MB. Oke, demikian sedikit pembahasan mengenai materi tentang keterbagian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.